Ada mungkin yang pernah membaca tentang bagaimana kehidupan itu dimulai? Saya ingin tahu dulu nih pengetahuannya. Coba saya minta komentar Hilda. Ya. Ibu, sepengetahuan Hilda mah, yang dari Al-Quran yang Nabi Adam turun ke bumi yang itu. Jadi menurut Hilda itu yang dari Al-Quran penciptaan Nabi Adam yang diciptakan di surga tapi turun ke bumi ya. Oke, ada yang lain coba saya minta tolong komentar siapa ini? Ananda. Pernah belajar sedikit tapi kurang tahu lebih detailnya dulu. Jadi dulu itu kalau nggak salah ada makhluk-makhluk kecil aja Ibu. Terus hidupnya itu di air. Terus setelah lama-kelamaan mereka itu naik ke darat. Terus berjalan waktu makin hewan-hewan itu kayak berubah jadi besar gitu Ibu. Jadi banyak, jadi semakin banyak. Gitu, ya. apa? Ada yang mau ngasih tanggapan lain? Silakan. Saya Bu. Ya boleh Faisal. Kalau menurut saya sesuai penciptaan manusia itu diciptakan dari saripati tanah ya Bu ya. Ya. Bukan dari saripati tanah, karena di tanah itu terdapat asam amino atau protein sama hidup. Ya. Awalnya dari tanah. Ya, oke. Ada yang lain? Aldis mau kasih komen? Ya kalau menurut Aldis, Ibu, sebelum ada manusia di bumi itu, sebelumnya pernah ada makhluk lain yang mengisi di bumi. Siapa? Makhluk apa? Kalau dari yang ini Aldis mah kayak jin gitu Bu. Jadi si jin itu merusak alam ini. Nah, habis itu diturunkan manusia. Tahu Aldis itu. Iya, ada yang lain? Coba Rani. Dibuka dulu ya. Menurut Rani juga Ibu sama seperti ada yang ada di dalam Al-Quran. Yang penciptaan Nabi Adam atau penciptaan yang dari saripati tanah? Nabi Adam. Nabi Adam, ya. Oke, itu beberapa komen dari teman-teman. Itu tidak salah ya. Tidak salah itu memang adanya seperti itu, cuma mungkin di sini konsep urutannya yang mungkin harus diluruskan. Kehidupan di bumi berasal dari manusia itu dari Nabi Adam itu betul ya. Nabi Adam ketika diciptakan di surga kemudian melanggar aturan Allah karena tergoda oleh setan, akhirnya dihukum oleh Allah diturunkan ke bumi. Dan itu dikatakan bahwa pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu barulah ada manusia di bumi. Gitu yang pertama itu. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari yang kecil-kecil, nanti ada di air, naik ke darat, dan seterusnya. Itu juga ada konsepnya, itu juga bisa apa istilahnya itu benar gitu ya. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah, di mana saripati tanah itu adalah di antaranya asam amino, di mana asam amino itu yang menyusun makhluk hidup, di antaranya manusia itu juga betul. Ya, cuma kita akan mempelajari dari mana sih awalnya, karena kalau tadi Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu di buminya sudah ada yang namanya tumbuhan. Sudah ada yang namanya hewan, ya. Nah, karena apa? Karena kalau diturunkan ke bumi tanpa belum ada apa-apa, mungkin pada saat pembentukan bumi masih panas dan sebagainya, itu mungkin tidak bisa survive, ya. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, di bumi memang belum ada manusia, tetapi sudah ada yang namanya tumbuhan, sudah ada yang namanya oksigen, ya. Kalau di bumi belum ada oksigen, ya kan ketika bumi dibentuk awalnya itu tidak ada oksigen, ya. Nah, kalau Nabi Adam diturunkan pada saat pembentukan bumi, awal pembentukan bumi,
beliau tidak bisa survive karena tidak ada oksigen gitu ya. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sebagai cikal bakal adanya manusia di bumi itu betul. Hanya pada saat diturunkan ke bumi itu di bumi sudah ada oksigen, sudah ada supporting tumbuhan dan sebagainya sehingga Nabi Adam diturunkan beliau bisa survive di bumi. Nah, sebelum Nabi Adam diturunkan, bagaimana kehidupan bermula di bumi? Ya. Begitu banyak kehidupan ya, baik tumbuhan maupun hewan, itu asal mulanya bagaimana? Itu pertanyaannya kan. Nah, kita kembali lagi di Al-Qur'an tentunya sebagai orang muslim bahwa Allah itu memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya masing-masing kemudian memberinya petunjuk. Quran surat Toha ayat 50. Jadi setiap sesuatu itu ada bentuk kejadiannya masing-masing. Ya. Telur misalnya ya, telur dari hasil peleburan sperma dan ovum. Jadi mungkin Anda nanti ada anekdot telur dulu, ayam dulu gitu ya. Telur dulu, ayam dulu gitu ya. Nah, nanti dengan Quran surat Toha ayat 50 itu Anda bisa menjawab mana dulu yang duluan gitu ya. Karena setiap sesuatu itu ada bentuk kejadiannya. Nah, tidak akan ada telur kalau tidak ada ayam, tidak akan ada ayam kalau tidak ada telur kan? Nah, jadi bolak-balik gitu. Tapi tetap bahwa sesuatu itu memiliki bentuk kejadiannya masing-masing, itu janji Allah di dalam Quran surat Toha ayat 50. Dan juga di sini di Quran surat Toha ayat 53, dan kami jadikan yang menjadikan bumi hamparan untuk kamu dan diadakannya jalan di atasnya dan diturunkannya air hujan dari langit. Lalu tumbuhkan karenanya berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Ya. Nah, itu juga janji Allah ya bahwa bentuk kehidupan itu seperti itu awalnya. Dari mana? Dari air. Air yang ada dari mana? Air yang dari langit diturunkan ke bumi. Nah kita lihat dulu. Ada beberapa apa istilahnya tuh pakar, beberapa saintis ya yang mengusulkan tentang teori asal usul kehidupan di bumi ya. Nah, mungkin ini di SMA sudah banyak ya dipelajari, ada teori special creation bahwa kehidupan tercipta oleh suatu zat supranatural gitu ya. Ini masuknya nanti ke kosmozoan ya, kosmozoan. Kosmozoan ini adalah makhluk hidup berasal dari spora ruang angkasa yang menyebar di bumi. Itu konsep-konsep penganut teori-teori asal-usul kehidupan ya. Kemudian ada teori generatio spontanea ya, bahwa makhluk hidup itu tercipta secara spontan dari makhluk itu. Jadi ujuk-ujuk ada aja misalnya ya, itu penganut generatio spontanea bahwa makhluk hidup ya langsung ada aja begitu aja gitu secara spontan. Ayam ya langsung ada ayam, jeruk ayam misalnya seperti itu. Ya, tapi kan menurut logika itu nggak mungkin gitu ya. Logika kita gitu, keimanan kita tuh. Kemudian teori abiogenesis, nah ini yang paling banyak dibahas pada saat SMA itu ya. Itu tidak, biogenesis itu tidak melalui proses kehidupan, dan ini penganutnya ini Aristoteles diantaranya ya, John Needham, Anthony van Leeuwenhoek yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati. Nah, kalau Anda belajar sejarah, mungkin kenal Aristoteles ya. Aristoteles ini seorang filsuf, seorang ahli filsafat, gitu ya. Aristoteles ini yang namanya seorang filsuf itu biasanya ketika mempelajari, mengamati kehidupan yang ada di sekitarnya, kemudian memahami konsep yang terjadi, ya kejadian yang ada di sekitarnya itu biasanya disambung-sambungkan supaya bisa menjadi
bisa dirasionalisasi gitu ya. Nah, Aristoteles ini pada awal perkembangan teori abiogenesis itu melihat bahwa ketika ada beberapa benda-benda yang ditumpuk begitu saja, apakah itu benda yang bekas, apakah itu benda sampah dan sebagainya. Nah, dari benda tumpukan benda-benda tersebut muncul tikus. Ya, muncul tikus. Muncul makhluk yang lain, makhluk pengerat yang lain. Sehingga Aristoteles ini berpikir, oh mungkin tikus ini berasal dari berasal dari benda-benda yang ditumpuk tadi. Benda-benda yang ditumpuk tadi kan benda mati. Bisa aja mungkin tikus itu berasal dari benda mati, muncul dari benda mati. Nah, teori Aristoteles ini dianut atau diikuti oleh John Needham, Anthony van Leeuwenhoek gitu ya. Anda kenal mungkin Anthony van Leeuwenhoek ya. Dia adalah salah seorang penemu mikroskop. Ya. Tapi Anthony van Leeuwenhoek ketika dia menemukan mikroskop ya, dia belum paham bahwa yang namanya kehidupan itu berasal dari benda hidup ya. Jadi ketika dia mengamati kotoran giginya di bawah mikroskop, ternyata dari kotoran tersebut ada benda-benda yang bergerak, benda-benda kecil yang bergerak, gitu ya. Benda-benda kecil yang bergerak di dalam preparatnya itu yang terlihat di dalam mikroskop, sehingga Anthony van Leeuwenhoek ini menganggap bahwa oh itu yang bergerak itu kan ciri hidup ya, yang bergerak itu berasal dari kotoran gigi, dari benda mati. Sehingga dikategorikan bahwa Anthony van Leeuwenhoek ini juga sebagai penganut teori abiogenesis. Nah, itu teori abiogenesis itu dianut oleh masyarakat zaman dulu itu dalam cukup lama ya, rentang waktu cukup lama, sampai akhirnya muncul ilmuwan yang kita sebut Francisco Redi, Lazaro Spallanzani, Louis Pasteur dan sebagainya, di mana ketiga ahli ini dia penasaran juga dari mana sih asal-usul kehidupan itu, sehingga dia melakukan eksperimen. Ya. Nah, dari eksperimen ketiga ahli ini bahwa muncul suatu teori bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan yang ada sebelumnya. Ya. Tidak langsung jadi ada makhluk hidup, tidak ya. Tidak dari makhluk dari benda mati langsung berubah jadi hidup, tidak. Tapi kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan teori biogenesis, ya. Nah, kemudian dilanjut dari teori biogenesis ini adalah teori evolusi modern. Dan ini yang banyak dianut ya. Dan dianut sekarang oleh para ahli biologi bahwa kehidupan itu berasal dari adanya suatu proses secara kimia dan secara biologis. Jadi dikenal dengan teori evolusi modern itu ada evolusi kimia dan evolusi biologis. Di mana teori evolusi modern ini pertama kali dimunculkan oleh ahli kimia yang kita sebut Harold Urey ya, dengan mahasiswanya Stanley Miller. Ini dua-duanya orang Amerika, di mana Harold Urey ini memiliki konsep bahwa ketika bumi terbentuk ya, ketika bumi terbentuk di udara dari bumi tersebut itu banyak gas-gas yang ketika diberikan energi dalam bentuk panas atau radiasi, gas itu akan bereaksi membentuk asam amino. Nah, dari asam amino ini nanti berpolimerisasi dengan asam amino yang lain membentuk suatu makhluk hidup, ya. Membentuk suatu makhluk hidup, karena mungkin seperti Anda tahu bahwa komponen makhluk hidup yang ada di sekarang kita ini itu yang paling utama penyusunnya adalah asam amino. Nah, itu baru konsep Urey ini ya. Nah, lalu dibuktikan oleh mahasiswanya Stanley Miller. Nah, kenapa Urey ini memiliki konsep seperti itu? Dia mengamatinya itu adalah pada daerah yang memiliki gunung berapi, ya. Kemudian gunung api itu masih aktif, di udara di sekitar gunung itu banyak sekali yang namanya gas metan, gas amoniak dan gas hidrogen. Ya.
Nah, dari ketiga gas ini ketika direaksikan memang ini nanti akan terbentuk yang kita sebut asam amino. Ya. Nah, dari mana energi untuk mereaksikan dari ketiga gas ini? Kalau pada zaman dulu mungkin dari panas bumi ya, karena bumi masih panas, dari panas bumi yang ada di dalam, atau juga bisa radiasi matahari. Nah, pada kondisi gunung berapi pun demikian, dia memperoleh energi dari panas bumi yang keluar dari gunung tersebut dan juga dari radiasi matahari, terutama radiasi ultraviolet. Nah, itu dibuktikan oleh Stanley Miller dengan membuat simulasi bumi purba seperti ini, ya. Jadi ada suatu tabung tertutup, ya. Ini berisi air, ya, berisi air. Kemudian air itu dipanaskan. Nah, dipanaskan, menguap, kemudian di dalam masuk ke dalam suatu tabung yang isinya dimasukkan ke dalamnya gas metan, amoniak, dan hidrogen, kemudian diberi energi. Energinya di sini tentunya karena level eksperimen dari elektroda listrik, ya. Nah, direaksikan di sini, kemudian dikondensasi. Ini kan bentuknya gas ya, reaksi ini menghasilkan suatu senyawa dalam bentuk gas, kemudian dikondensasi, ya, sehingga membentuk cairan dan cairannya itu ditampung. Nah, tampungan ini baru dicek apa isinya dari hasil reaksi gas metan, amoniak, dan hidrogen ini. Ternyata hampir 99% cairan yang ditampung ini yang terbentuk itu adalah asam amino. Jadi konsep urai ini bahwa makhluk hidup itu berasal dari udara, ya, dari udara direaksikan kemudian turun ke bumi bersama air yang diturunkan air hujan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, turun ke bumi. Nah, di bumi ini asam amino ini tertampung di perairan bumi, kemudian bereaksi berpolimerisasi asam amino dengan asam amino kan membentuk polipeptida. Polipeptida membentuk protein dan seterusnya. Ya. Nah, ini teori urai ini didukung juga oleh teori biologis oleh Alexander Oparin. Ini kedua ahli ini hidup pada zaman yang sama, ya. Kalau urai ini di Amerika, Oparin itu di Rusia, hidup dalam zaman yang sama. Nah, teori urai ini yang sudah dibuktikan oleh Miller ini dikonsepkan lagi oleh Oparin. Ya. Jadi tadi konsep bumi purba yang disampaikan oleh Urey dan Miller itu pada awal pembentukannya bumi ini masih panas karena tadi berasal dari pecahan bintang, ya. Masih panas, kemudian masih bentuknya liquid itu seperti magma, lava gitu, ya. Tapi karena dia terus berputar pada porosnya, maka bagian permukaannya itu sedikit demi sedikit itu mulai mengeras. Ya. Kalau air dari mana air? Air itu seperti janji Allah bahwa air itu diturunkan bersama hujan dari langit. Ya. Dan pada zaman itu memang karena belum ada apa-apa, maka permukaan bumi itu ditutupi oleh air, hampir sebagian besar ditutupi oleh air, walaupun ada beberapa permukaan bumi yang sudah mengeras, ya, ini membentuk seperti batu atau daratan, tapi masih panas, ya. Ketika tadi gas-gas yang direaksikan di udara, gas metan, gas amoniak, hidrogen direaksikan di udara, kemudian bersama hujan dia turun, ya. Nah, dia akan terperangkap di perairan yang ada di permukaan bumi. Karena perairannya ini masih panas, dia masih mendapatkan energi sehingga asam amino yang terbentuk itu nanti akan membentuk polimer, ya, membentuk rantai polipeptida, dari rantai polipeptida membentuk protein, ya. Nah, ini contoh awal eksperimen kehidupan bumi purba ini oleh Harold Urey dan Stanley Miller, ya. Di sini dikatakan pada percobaan ini bahwa asam amino yang terbentuk itu di alam tidak hanya sedikit tapi banyak sekali, ya.
Dan akibatnya kalau asam amino yang terbentuk itu banyak, otomatis nanti polimer yang terbentuk pun yang kita sebut protein itu akan banyak. Nah, ini urutan dari yang saya jelaskan tadi tentang teori evolusi modern, bahwa kehidupan itu berawal di udara dari adanya reaksi-reaksi senyawa gas, metan, hidrogen, amoniak, kemudian air, yang dibuktikan dengan percobaan Miller. Kemudian tadi bersama air hujan yang diturunkan oleh Allah itu, si gas-gas ini turun ke bumi, ya, turun ke bumi, dan asam amino turun ke bumi, dan di bumi mendapatkan energi dari panas bumi atau dari radiasi matahari, nanti akan membentuk polimer hayati yang kita sebut adalah protein. Nah, kemudian dari protein itu nanti akan terbentuk kerjasama molekuler antar polimer, ada yang membentuk membran, ada yang membentuk materi genetik, gitu ya. Ada yang membentuk cairan sitoplasma, sehingga akhirnya nanti terbentuk sel. Nah, kalau pada saat pembentukan molekul hayati dan kerjasama molekuler, ya, bentar. Jadi, Anda bayangkannya begini. Ada asam amino itu nanti berpolimerisasi membentuk rantai polipeptida yang sangat panjang, ya. Jadi seperti serat-serat protein. Nah, serat-serat protein karena mendapatkan energi itu akan saling terjalin satu sama lain, membentuk suatu membran. Jadi Anda bayangkannya itu ketika Anda menenun kain, ya, ada serat-serat benangnya, itu ada serat polipeptida, kemudian benang itu dijalin satu sama lain membentuk suatu lembaran kain. Nah, ini juga demikian, benang protein bergabung dengan benang protein yang lain, satu sama lain itu saling berikatan membentuk suatu lembaran yang kita sebut membran. Nah, membran itu pada awal pembentukan sel, membran ini akan menggulung, ya, kan itu adanya dalam cairan, ya, cairan yang banyak asam aminonya, banyak proteinnya. Si membran yang terbentuk itu akan menggulung membentuk suatu rongga, membentuk suatu ruang. Ya, Anda bayangkannya begini, Anda punya kertas, ya, kelihatan ini kertas. Nah, kertas ini anggaplah sebagai membran protein yang terbentuk dari polimer tadi, kemudian dia menggulung. Ketika dia menggulung, otomatis di dalamnya itu ada terperangkap cairan dari tempat tadi ada, ya, yang berisi protein dan asam amino, menggulung seperti ini membentuk suatu ruang yang berisi cairan yang kaya protein, kaya asam amino. Nah, rongga ini kita sebut sel. Ya, karena secara literalek atau secara literasi, sel itu adalah artinya ruang. Sel itu artinya ruang. Jadi ketika membran protein itu terbentuk, kemudian melakukan pembentukan membentuk suatu rongga, suatu ruang, maka kita sebut sebagai sel. Ya, sudah sebagai sel, maka oleh karena itu muncullah di sini yang kita sebut istilah sel. Nah, sel ini hidup tidak? Ternyata yang sel yang terbentuk itu, ya, ini, ya, ini tadi, ya, monomer, kemudian membentuk polimer, nah, kemudian nanti polimer bergabung dengan polimer yang lain, seperti ini. Nah, sini ada DNA, ada RNA, itu karena itu dibentuk oleh asam amino dan protein yang ada pada substrat, ya. Nah, kemudian nanti tadi yang membran sel itu menggulung. Menggulung itu dia memerangkap substrat yang ada di sekitarnya yang sudah berisi adanya polimer protein, ada juga yang membentuk RNA, ada juga yang membentuk DNA.
Ya, rantai-rantai polipeptida ya, rantai-rantai polipeptida. Dan ini membentuk suatu ruang yang kita sebut sel. Dan di dalam sel ini terjadi kerjasama molekuler. Dari mana kita bisa mengatakan ada kerjasama molekuler di dalam sel itu? Dan pertanyaan kedua, apakah sel ini hidup atau tidak? Nah, itu kan. Nah, sel yang terbentuk ini ternyata dia bisa melakukan proses nutrisi. Artinya dia bisa mengambil materi-materi yang ada di luar sel itu untuk masuk ke dalam sel. Ya. Kemudian protein-protein dan asam amino yang ada di dalam sel itu pun juga dia bisa melakukan modifikasi, perbanyakan, ya, pembelahan dan sebagainya. Nah, itu kan pertama dia bisa nutrisi itu sebagai ciri hidup. Kemudian dia bisa melakukan multiplikasi materi yang ada di dalam sel itu juga kita sebut hidup. Kemudian ternyata sel ini ya, ini juga bisa membelah dari satu menjadi dua. Jadi sehingga sel-selnya itu bertambah banyak. Itu juga ciri hidup karena dia mampu melakukan reproduksi. Oleh karena itu, sel yang terbentuk pada teori bumi purba, teori evolusi modern ini, karena memiliki ciri-ciri kehidupan, maka dikatakan bahwa bentuk kehidupan yang pertama itu adalah sel. Bentuk kehidupan yang pertama itu adalah sel. Sel yang bagaimana? Tentunya sel yang masih sangat sederhana. Ya, yang makanannya hanya berupa pengambilan dari substrat-substrat yang ada di sekitar selnya. Belum dia bisa memproduksi makanannya sendiri. Maka dikatakan sel yang pertama terbentuk itu sel yang heterotrof. Yang belum bisa membuat makanan, jadi makanannya hanya mengambil dari luar, tapi dia sudah bisa mencirikan kehidupan, ciri-ciri hidup, bisa membelah, bisa nutrisi, gitu ya, bisa makan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut bentuk kehidupan yang pertama itu adalah sel. Ya. Benar nggak Bu teori itu? Nah, ternyata ada buktinya. Ini buktinya. Ya, buktinya itu berupa fosil. Ya, fosilnya itu kita sebut stromatolith. Anda kalau lihat di sini seperti batu biasa yang berlapis ya. Stromatolith ini banyak ditemukan di daerah pesisir pantai benua Australia dan di pesisir pantai benua Amerika Utara. Ini termasuk ke dalam benua-benua tua ya. Itu. Kenapa di tepi pantai ditemukannya? Karena tadi teori dari evolusi modern bahwa gas-gas yang direaksikan membentuk asam amino di udara itu turun ke bumi bersama air. Dan itu nanti akan melakukan polimerisasinya itu di dalam air. Ya. Kenapa Bu stromatolith disebut sebagai bukti fosil pembentukan kehidupan yang pertama? Nah, ini stromatolith ini kemudian dibuktikan dengan cara pengamatan secara molekuler. Ya. Jadi diambil sampelnya, diamati. Nah, ternyata di dalamnya itu komponen yang menyusun stromatolith ini adalah sel. Selnya adalah sel prokariota, sel yang masih sangat sederhana sekali. Terus tahu dari mana Bu usianya kalau itu sama dengan usia bumi dibentuk? Nah, pengukuran usia bumi itu bisa dengan menggunakan unsur karbon. Jadi waktu karbon. Waktu pembelahan karbon itu semua kan makhluk hidup, kemudian makhluk tak hidup untuk mengetahui dia usianya berapa sih. Kan kita nggak tahu ya
usianya berapa atau sudah berapa lama ada, itu bisa kita hitung dengan waktu paruh karbon. Nah, kalau di fisika, di kimia mungkin diberikan ya cara menghitung waktu paruhnya itu ya. Kalau tidak salah fisika dan kimia ada waktu paruh menggunakan unsur karbon. Ya, jadi itu bahwa yang namanya bentuk kehidupan pertama itu adalah sel, buktinya sel yang berdasarkan tadi teori evolusi modern, buktinya adalah dalam bentuk stromatolith, ya. Nah, sel yang terbentuk tentunya tidak hanya diam saja ya membelah diri untuk dirinya sendiri, tetapi di sini nanti ada istilah teori evolusi sel. Ya. Apa yang Anda tahu tentang evolusi? Muhammad Nur? Apa yang Nur tahu tentang evolusi, istilah evolusi? Pasti kayak semacam kenaikan tingkat gitu, Bu. Kayak misalkan makhluk hidup yang berubah jadi sesuatu yang lebih lagi. Ya, bisa itu ya. Tapi secara definisi, evolusi itu adalah perubahan, ya. Perubahan sesuatu dalam jangka waktu yang lama sehingga membentuk sesuatu yang baru. Ya. Yang baru di sini bukan spesiesnya baru, bisa saja spesiesnya sama tetapi ada modifikasi apanya gitu ya. Itu secara letterlek evolusi itu adalah perubahan suatu dalam hal ini organisme ya, perubahan suatu organisme dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan. Ya. Memang dulu terkenal mungkin kalau Anda mengenalnya evolusi itu evolusi Darwin saja ya. Evolusi Darwin, bahwa evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia itu dari monyet, dari kera. Dari kera. Dari kera. Setuju nggak? Enggak. Kalau saya mah tidak setuju. Dan saya mah dari Nabi Adam, bukan dari monyet. Tadi sudah disampaikan bahwa manusia itu dari Nabi Adam ya. Nah, dari Nabi Adam diciptakan sudah sangat sempurna sekali, sangat cantik, bahkan lebih sempurna dibandingkan jin dan makhluk hidup lainnya gitu ya. Nah, jadi evolusi itu jangan salah kaprah. Dalam evolusi itu artinya bahwa organisme itu memang mengalami perubahan secara perlahan-lahan akibat adanya pengaruh lingkungan, akibat adanya adaptasi dari internal secara genotip maupun fenotip ya, sehingga nanti ada suatu bentuk yang baru. Tapi itu jangka waktunya evolusi itu lama ya waktunya, tidak instan gitu. Nah, sel pun demikian. Sel yang awal pembentukannya itu sangat sederhana, kita sebut sel prokariot ya. Prokariot ya, hanya ada membran sel, ada sitoplasma dan ada materi genetik yang kita sebut DNA. Dari mana Bu itu asalnya DNA? Tadi kan ketika terbentuk protein ya, ada asam amino, ada polipeptida, ada protein, itu nanti ada yang membentuk DNA. Karena DNA itu kan komponennya asam nukleat, ya, asam nukleat, kemudian ada fosfat itu bisa diperoleh mineral dari yang ada di sekitarnya di bumi, ya. Kemudian juga di sini ada senyawa gula, ya. Gulanya itu masih sederhana, deoksi, tidak ada oksigen karena memang zaman itu tidak ada oksigen, ya, deoksiribosa. Itu dari hasil interaksi senyawa-senyawa yang dibentuk mulai dari asam amino, protein ya, di situ. Nah, kemudian ketika sel ini yang masih kita sederhana itu berkembang, melakukan evolusi, nanti selnya itu dia akan perlahan-lahan membentuk dari membran luarnya itu membentuk pelekukan ke dalam. Ya. Pelekukan ke dalam ini nanti akan membentuk organel-organel yang bermembran ada di dalam sel. Misalnya RE, retikulum endoplasma, badan Golgi ya, itu melakukan
pelekukan ke dalam membentuk yang kita sebut organel. Nah, kemudian dari pembentukan organel-organel yang berasal dari membran itu, baru di sini terbentuk yang namanya ada membran inti, ada inti atau nukleus gitu ya. Nah, ini yang kita sebut proses pembentukan organel itu dari sistem endomembran. Ya. Jadi sel-sel yang melakukan perubahan dengan menyusun atau membentuk organel yang ada di dalam sel itu melalui pelekukan membran sel, kita sebut sistem endomembran. Ini membentuk sel yang kita sebut dengan sel eukariot. Apakah semua sel prokariot itu semua berubah menjadi yang eukariot? Tidak. Masih ada sel yang prokariot itu yang mempertahankan diri untuk tetap menjadi sel prokariot. Ya. Sehingga kalau Anda mempelajari sel, sel itu ada dua tipe, ada sel prokariot, ada sel eukariot. Nah, substansi perbedaan yang utama antara prokariot dan eukariot itu adanya sistem endomembran. Nah, kalau pada eukariot, sistem endomembran ini yang nanti akan membentuk organel-organel. Ya, sehingga ada organel retikulum endoplasma, ada membran inti, ada nukleus, ada badan Golgi dan sebagainya, itu dibentuk oleh sistem endomembran. Tapi pada prokariot itu tidak ada. Sehingga prokariot itu dia tidak memiliki yang namanya organel. Ya. Jadi tipe sel ada dua, ada prokariot, ada eukariot. Perbedaan utama yang secara substansif yang membedakan antara kedua tipe sel ini adalah ada tidaknya sistem endomembran. Ya, ada tidaknya sistem endomembran. Di mana nanti sistem endomembran ini yang akan membentuk organel-organel di dalam sel. Ya. Ada nukleus, ada RE, ada Golgi, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda dulu belajar bahwa yang membedakan antara prokariot dan eukariot itu ada tidaknya inti sel, ya, itu sebenarnya kurang benar. Ya. Karena inti sel itu dibentuknya oleh sistem endomembran. Ya. Jadi, yang membedakan itu adalah ada tidaknya sistem endomembran. Paham ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian seiring dengan perjalanan evolusi sel yang sudah terbentuk sel eukariot, ya. Nah, seiringnya berjalannya waktu, ternyata ada sel-sel juga yang sel-sel prokariot ini yang bisa melakukan heterotrop aerobik. Artinya dia bisa mengambil udara untuk pertumbuhan dan perkembangannya dan menghasilkan oksigen. Ya. Nah, sel-sel prokariot kan lebih kecil dibandingkan sel-sel eukariot. Pada perkembangannya nanti di dalam evolusi ini ada yang bisa masuk bersimbiosis dengan sel eukariot, masuk ke dalamnya. Ini. Ya. Sel-sel yang prokariot heterotrop aerobik dia masuk bersimbiosis di dalam sel eukariot. Sehingga terbentuk sel eukariot yang kompleks yang di dalamnya sudah ada simbiosis dengan prokariot heterotrop aerobik. Nah, yang sekarang kita kenal dengan istilah organel mitokondria dan organel kloroplas. Gitu ya. Tapi kalau pada sel hewan, ya, sel simbion prokariot heterotropnya itu hanya berupa mitokondria saja. Tapi kalau yang sel eukariotnya berkembang menjadi sel autotrop, ya, ini kalau yang berkembang menjadi sel hewan itu hanya mitokondria saja, simbion prokariot heterotropnya. Kalau yang berkembang menjadi sel tumbuhan, selain mitokondria yang masuk itu ada juga yang kita sebut prokariot fotoautotrop atau kita sebut kloroplas.
kloroplas. Sehingga terbentuk ada eukariot fotoautotrof, ada eukariot yang heterotrof. Ini cikal bakal sel hewan yang heterotrof. Yang fotoautotrof adalah cikal bakal sel tumbuhan. Nah, karena ada sel yang sudah memiliki kemampuan untuk fotosintesis, ya, fotoautotrof ini bisa melakukan fotosintesis, maka otomatis dia bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ya. Nah, setelah ada oksigen yang dikeluarkan ke atmosfer, atmosfernya mengandung oksigen, baru di bumi itu bisa ditinggali oleh makhluk hidup yang memerlukan oksigen untuk kehidupannya, adalah hewan, kemudian manusia. Itu ya. Nah, itu jadi sudah terbentuk oksigen di bumi sehingga mendukung atau mensupport untuk keberlangsungan adanya makhluk hidup lain yang bergantung pada oksigen, di antaranya hewan dan manusia. Apakah sekarang yang prokariot ini masih ada? Ada. Sampai sekarang lestari. Contohnya adalah yang kita sebut archaea dan bakteri. Contoh prokariot. Yang di preserve tetap, yang dilestarikan tetap prokariot. Ya, contohnya adalah organisme bakteri dan archaea. Ya, jadi ini teori evolusi sel mulai dari pembentukan sel yang pertama sebagai bentuk kehidupan yang pertama ada di bumi, kemudian dia mengalami evolusi membentuk sel yang merupakan cikal bakal sel tumbuhan dan sel hewan, tapi ada juga yang tetap dilestarikan tetap prokariot, ya, yang sekarang membentuk organisme yang kita sebut bakteri dan archaea. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau belum jelas? Nah, ini contoh sel prokariot, ya, yang dari zaman pembentukannya itu dia tidak mengalami simbiosis, tidak mengalami sistem endomembran, ya, tidak, dia tetap prokariot. Contohnya adalah bakteri dan archaea. Ini umumnya satu sel, ini satu individunya itu satu sel, ini satu sel, satu individu, satu organisme, ya. Tadi kita sebut organisme uniseluler. Tapi organisme ini nanti hidupnya tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada temannya. Makanya biasanya membentuk koloni. Ada yang dua-dua koloninya itu, ada yang panjang lebih dari 2, ada yang bulat bentuknya bergerombol, ya. Ada yang membentuk seperti rantai, ya. Individunya itu satu bulatan ini, tapi dia tidak bisa hidup sendiri, harus membentuk koloni, gitu, ya. Atau ini pada archaea, nah, ini prokariot, tapi dia berkoloni membentuk gerombolan. Nah, ini contoh dari sel prokariot. Ya. Nah, lihat. Ini contoh sel protozoa, ya. Ini satu sel atau uniseluler, tapi dia sudah termasuk eukariot. Sudah termasuk eukariot, di mana di dalam selnya itu sudah memiliki yang kita sebut organel. Ya. Nah, di sini ada paramecium, ada euglena, kemudian nanti ada juga cara perkembangannya itu dari uniseluler membentuk organisme-organisme yang multiseluler. Ya, contohnya di sini yang paling sederhana, organisme yang multiseluler ada panggai atau jamur, ya. Ada yang uniseluler juga jamur itu. Ini uniseluler Saccharomyces atau ragi, ya. Jadi Anda kalau membuat roti yang ada yang ditaburkan atau ragi ditaburkan itu bentuknya seperti apa? Seperti ini, bulat gitu, ya. Bentuknya lucu gitu. Tapi efeknya luar biasa.
Ini ragi, jamur yang uniseluler, ada juga jamur yang multiseluler. Kemudian ada yang paling tinggi tingkatannya adalah tumbuhan tingkat tinggi dan hewan. Ya, plantae dan animalia. Nah, itu tentang asal-usul kehidupan, di mana bahwa kehidupan yang pertama di bumi ini adalah bentuknya sel. Ya, baru setelah sel itu mengalami evolusi, membentuk sel hewan dan sel tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberi sumbangan oksigen ke atmosfer, baru muncul makhluk hidup lainnya yang intinya penggantungkan hidupnya dengan adanya oksigen, yaitu diantaranya tumbuhan dan hewan. Nah, setelah terbentuk seperti itu bumi, ya, sudah ada support tanaman, sudah ada muncul tanaman, muncul hewan-hewan lain, itu baru diturunkannya Nabi Adam, gitu ya. Tapi di dalam Al-Quran juga kan dijelaskan bahwa manusia itu dibentuk dari saripati tanah. Nah, ada yang menafsirkan bahwa dari saripati tanah itu ketika manusia sudah ada di bumi yang berasal dari keturunan Nabi Adam, dia ketika hidup di bumi ini kan dia melakukan proses makan-memakan, di mana proses makannya itu mengambil makanan yang ada di bumi, baik tumbuhan maupun hewan, di mana tumbuhan dan hewan itu kan mengambil saripati tanah untuk dia tumbuh dan berkembang. Jadi secara tidak langsung manusia pun mengkonsumsi saripati tanah, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang dan mengalami reproduksi membentuk manusia baru. Itu ya, tafsirannya seperti itu. Nah, ada dulu yang menanyakan Nabi Adam dulu ya, atau misalnya dinosaurus dulu, Bu, katanya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau coba memberi tanggapan? Nabi Adam dulu, Bu, yang diturunkan ke bumi, atau ini dulu, apa namanya, zaman Jurassic dulu, dinosaurus dulu gitu. Ya, ada yang mau beri tanggapan nih? Iya, boleh, Faisal. Kalau menurut saya zaman Jurassic dulu baru Nabi Adam. Pas pada Nabi Adam itu kan ada gitu. Masuk polusi yang sudah modern, domba maksudnya. Dia Nabi Adam sudah bisa bertanam sayuran seperti itu, dan sayuran-sayuran itu kan evolusinya sudah modern gitu. Jadi menurut saya Jurassic dulu. Ya, ada pendapat yang lain? Terima kasih Pak Arisal. Yang lain mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, logikanya begini, kalau misalnya zaman Jurassic itu kan Anda mengenal dalam sejarah itu kenapa dinosaurus itu punah? Ya, kenapa dinosaurus itu punah? Karena di situ ada mega disaster di bumi. Jadi pada saat itu ada meteor, ya, cerita sejarahnya meteor yang jatuh ke bumi sehingga menutupi seluruh jatuh ke bumi, kemudian meledak, dan itu hasil ledakannya itu menutup seluruh permukaan bumi sehingga tidak ada cahaya matahari yang masuk dan masuk ke zaman es. Nah, zaman es ini yang nanti akan menghancurkan dinosaurus. Ada juga pada saat meteor itu jatuh, itu menghancurkan dinosaurus itu dengan cara adanya panas dari meteor itu ya. Ada beberapa teori memang tentang kepunahan dari zaman Jurassic. Nah, itu bumi itu dihantam oleh bencana sehingga itu menimbulkan kerusakan yang cukup parah ya. Sehingga dinosaurus yang ukurannya besar-besar demikian itu punah, mati gitu ya. Nah, setelah zaman itu baru ada zaman revolusi untuk perbaikan daripada kondisi bumi. Nah, baru itu ketika sudah dalam kondisi baik ya bumi itu, baru Nabi Adam diturunkan gitu ya. Nah, Nabi Adam itu kan ciptaan Allah yang paling bagus ya.
artinya paling sempurna ya di dalam Al-Qur'an itu. Sehingga otomatis ketika Nabi Adam disuruh turun ke bumi pun Allah itu tidak membiarkan, tidak memberikan support ya, dukungan dari bumi. Tentunya buminya sudah cukup baik untuk ditinggali dan bisa memberikan support kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk berkembang biak di bumi. Itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan komentar, silakan. Alwan, gimana? Bengong aja paham ke Alwan? Gini Bu, Iya. mengenai tadi kan pembentukan bumi yang hujan itu nih Bu, yang setelah Iya. terbentuk beberapa gunung, terus langsung ada hujan. Emang pada dasarnya mungkin secara agama Allah langsung menurunkan hujan. Nah, apakah ada teori lain Bu selain daripada itu? Selain dari hujan yang diturunkan bumi ke Iya. bumi, Iya. ya. Kalau teori yang lain itu tidak ada ya, tapi kita memegangnya bahwa pada saat proses pembentukan bumi itu hampir 90% permukaan bumi itu ditutup oleh air. Ya, oleh air. Nah, air itu dari mana? Kalau kita kalau kita misalnya katakan air itu dari bumi, sedangkan bumi itu kan kondisi awalnya itu dalam kondisi panas. Ya. Sebagai pecahan bintang, hasil tumbukan bintang, kemudian terpecah bintang itu kan panas ya, karena dia bisa menghasilkan sumber panas dan bisa bercahaya bintang itu. Ketika terjadi tumbukan, pecahannya itu sama, dia memiliki energi yang cukup tinggi dan sifatnya panas. Dan bentuknya pun tidak padat seperti batu, tetapi liquid seperti magma. Anda kalau lihat magma di gunung api ya, nah itu bentuk awal pembentukannya itu seperti itu. Jadi dia si magma cair yang panas itu terus berputar ya, karena diberikan poros oleh Allah itu berputar mengelilingi porosnya ya, rotasi pada porosnya, kemudian dia juga berputar mengelilingi bintang sisa bintang tumbukannya yang kita sebut Milky Way ya, atau yang kita sebut sekarang itu matahari. Nah, sambil berputar itu kan ada proses kondensasi. Sehingga bagian dari lava atau magma yang panas itu, bagian luarnya itu mendingin, yang kita sebut kerak. Yang sekarang kita sebut kerak bumi. Nah, kerak bumi itu, komposisinya apa? Komposisinya itu mineral-mineral yang tadinya ada di dalam magma itu dikandung di dalam kerak bumi. Bentuknya itu keras seperti batu, ya. Nah, jadi belum terbentuk tanah, karena tanah itu adalah nanti pembentukannya itu berasal dari pelapukan batu. Jadi ketika mengeras, ya, permukaan magma itu membentuk kerak bumi. Nah, baru di situ Allah turunkan hujan. Ada beberapa, saya lupa ya ayatnya, bahwa kami turunkan hujan ke bumi yang kering, ya, ke bumi yang kering, dan setelah itu ditumbuhkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi ke bumi yang kering, gitu. Yang kering itu berarti di sini adalah di awal pembentukan bumi, karena memang sangat kering, panas kondisinya. Kemudian diturunkan hujan, ya, seperti itu. Untuk teori barat, untuk sumber air yang ada pada awal pembentukan bumi itu saya belum menemukan. Tapi saya lebih cenderungnya itu, karena ini sudah pasti benar, itu ya yang dari Al-Quran itu, bahwa air di bumi itu berasal dari air hujan yang diturunkan oleh Allah, dan dengan air hujan itu nanti akan ditumbuhkan pada bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kemudian tadi di awal ada yang berpendapat, saya lupa tadi namanya, bahwa itu dari yang kecil-kecil kemudian nanti berkembang jadi besar, yang awalnya di air naik ke darat, gitu ya. Itu di dalam Al-Quran ada, ya. Cuma saya lupa itunya ayatnya ya, karena saya bukan hafiz. Jadi ada di dalam Al-Quran itu bahwa kehidupan itu memang dari air, kemudian nanti dia naik ke darat, ya, dari kemudian melata, ya, melata, kemudian dia berdiri dengan dua kakinya, dengan
4 kakinya, kemudian dia berdiri dengan 2 kakinya. Itu ada di dalam Al-Quran. Coba Anda baca lagi Al-Quran ya, itu ada. Cuma tadi saya lupa ayatnya ya, sama suratnya ya, itu ada. Jadi memang itu proses pembentukan kehidupan yang ada di bumi ini tidak instan, tidak langsung jadi. Allah itu memberikan kejadiannya itu masing-masing ya. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin bagi kita lama, hitungannya miliar tahun, ya, ribuan miliar tahun gitu. Tapi menurut Allah itu, bumi itu dijadikan hanya dalam waktu 6 hari, 6 masa, dalam 1 minggu, gitu ya. Karena apa? Karena ukuran hari menurut Allah dengan menurut kita beda. Kita mal hari 1 hari teh 24 jam, Allah mah menyebutkan 1 hari itu adalah 1 miliar tahun. 1000 sampai itu gitu ya. Jadi kalau kita hidup di bumi ini, taruhlah 100 tahun misalnya ya, itu mah hanya sepersekian detik dari waktu Allah. Ya. Jadi kita teh harus sebentar lah tinggal di bumi teh, jadi harus siap-siap untuk dipanggil lagi kembali ke yang asalnya gitu ya. Cuma sebentar. Jadi kalau waktu yang sebentar itu tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, kita rugi banget gitu. Rugi sekali. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup jelas? Kalau dengan saya memang ngomongnya cepat. Jadi kalau terlalu cepat atau kurang jelas, silakan diinterupsi, nggak jadi masalah ya. Ibu terlalu cepat atau belum jelas yang ini misalnya. Oh silakan. Saya dengan senang sekali ya Anda bisa memberikan respon. Jadi tidak diam aja ya. Jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas. Jadi nanti dibuat kelompok ya, kemudian membuat resume tentang organel sel dan PPT-nya nanti dibuat. Nah, resumenya nanti di submit ke LMS ya. Boleh dengan PPT-nya juga. Nanti PPT-nya dijelaskan di minggu pertama itu kelompok 1, minggu 2 kelompok 2, pertemuan minggu depan berarti kelompok 1 ya, selanjutnya kelompok 2. Nah, untuk pembagian materinya itu sudah ada di RPS ya. Anda bisa download RPS-nya di LMS. Jelas ya? Oke. Oh ya, Hilda angkat tangan. Silakan, ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, untuk tugas resume sama presentasi, untuk resumenya per kelompok atau per orang, Ibu? Per kelompok aja. Per kelompok ya. Jadi walaupun daring itu kan masih bisa dilakukan per kelompok. Jadi Anda buat spreadsheet ya. Jadi semua bisa memberikan masukan di situ. Apa ya namanya spreadsheet, pokoknya ada dokumen yang bisa saling sharing, kemudian bisa saling masing-masing edit gitu, ada seperti itu. Ya, oke. Atau misalnya perbagian, si A bagian pendahuluan, cover pendahuluan misalnya. Yang B bagian misalnya isi, yang C bagian kesimpulan, analisis, ya, analisis, tinjauan pustaka, analisis. Nanti digabungkan. Nah, setelah digabungkan Anda diskusi kontennya ini gimana, udah bagi atau enggak. Kan kalau diskusi mah bisa dengan WA call juga bisa ya. Gitu. Paham ya? Oke, kalau sudah kita cukupkan hari ini. Jadi minggu depan Anda sudah mulai presentasi. Presentasinya saya berikan waktu hanya sekitar 45 menit karena selebihnya kita harus diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.